Baik lagi dengan gua Gian, and welcome to Cinema Journey. Dalam episode kali ini, gue akan ngebahas tentang game yang memang memberikan cinematic experience ke yang main, plus ke yang nontonin orang itu main game tersebut. Jadi kenapa gue kepikiran untuk ngebahas ini? Karena gue baru aja main Resident Evil 2. Dan gue merasa kayaknya ada beberapa game yang memang memberikan sebuah cinematic experience ke player atau ke audiensnya. Kenapa gue bilang audience? Karena lo juga bisa menikmati ketika lo nonton orang itu main game yang memberikan si cinematic experience tersebut. Jadi sebelum gue masuk ke itu, gue mau nge-set dulu sebuah ground rules. Yang pertama, game yang gue bahas ini adalah bukan game kompetitif dan bukan game arcade, tapi game yang memang menyediakan storyline, story base. Dan menurut gue game yang bisa menyodorkan kebersamaan yang seperti itu adalah game horror dan game mystery atau game yang memecahkan puzzle. Game horror ini bebas, lo bisa sebut entah itu Resident Evil, entah itu Outlast, entah itu Amnesia, entah itu Silent Hill, apapun. Atau game puzzle contohnya kayak Prince of Persia, God of War, Shadow of the Colossus, pokoknya yang berbau misteri tapi masih ada story base-nya. Nah, kenapa game itu memberikan direct experience ya? Contohnya kalau misalnya lu inget nggak dulu tuh lu waktu zaman-zaman awal YouTube itu senang nontonin PewDiePie main game horror. Atau lu seneng ngeliatin beberapa orang YouTuber mungkin yang lu ikutin dan lu suka ketika mereka game horror dan entah mereka bereaksi ataupun enggak, lu ngeliat kayak long playthrough-nya. Karena memang lu menantikan sebuah story di sana. Lu merasakan ada sebuah cinematic experience dari campaign atau dari si story yang di game itu sediakan ke audiensnya. Walaupun memang kalau misalnya yang player kan lebih bisa interaktif. Lu bisa memutuskan untuk bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, mau investigasi ini atau mau dilewatin aja. Tapi intinya di sini adalah lu bisa driven ke dalam story-nya. Cool. Siap-siap. Gue karena belakangan ini main Resident Evil, akhirnya gue jadi nontonin orang yang main Resident Evil 4, orang yang main Outlast, orang yang main Outlast 2. Dan gue merasakan ada keseruan ketika gue main game itu dan ketika gue nonton orang itu sedang memain game tersebut. Karena gue seneng ngeliat reaksinya, gue seneng ngeliat gemes-gemesnya kayak itu ada di sana, jawabannya di sana. Jadi kayak kita bisa interaktif dan setelah dipikir-pikir ini seperti waktu zaman dulu gue suka nonton abang gue main game hantu di PS1. Ini mungkin yang bisa menjawab pertanyaan kenapa game-game seperti itu menyenangkan juga buat kita yang cuma nontonin doang dan gak main. Makanya channel-channel yang kayak long playthrough game hantu atau sesuatu yang emang reaction main sembari kita ngelihat dia interaksinya itu menyenangkan. Karena kita kayak ibarat nonton film hantu rame-rame dan kita bisa ikutan tertarik, apalagi buat lo yang mungkin nggak suka atau nggak demen untuk main game hantu, bukan karena story-nya nggak suka, tapi karena nggak suka dikagetin. Karena nggak suka sama lu masuk ke dalam jump scare, wahana jump scare-nya, tapi lo menikmati atmosferik horornya. Dan kenapa experience seperti ini banyak kita temukan di game horror? Karena memang kalau misalnya film horror pun yang menjadi nomor satu selain story adalah atmosferik horornya. Yang dimana kita, audiens, itu bisa dibawa ke dalam sama lingkungan bagaimana si teror itu menyerang. Itu kan sama experience ya. Karena akan susah kalau misalnya kita dengan game-game yang seperti action. Kalau misalnya kita nonton, mungkin ada beberapa yang memang punya story base yang kuat. Tapi itu sangat menyenangkan ketika lo yang main. Contoh, let's say, lo main Devil May Cry, lo main Dynasty Warrior, lo main Overwatch, lo main Call of Duty, yang dimana itu menyenangkan, lo bisa merasakan cinematic experience ketika lo memasuki story mode-nya beserta interaktif gaming-nya. Tetapi itu tidak berlaku ke orang-orang yang nontonin lo lagi main. Beda sama game horror atau game puzzle. Karena di sini ada moment of stuck. Ada momen yang kayak, aduh ini gimana nge-solve-nya ya? Gue seru nih kalau nge-solve-nya bareng-bareng gitu. Kalau misal game horror, aduh gue sebenarnya I'm here for the ride nih. Bukan pengen ikutan ke dalam game itu dan dikejar-kejar dan dikasih wahana jump scare-nya. Karena behavior seperti itu muncul ketika ada di game horror atau game puzzle. Makanya kita seneng kan ketika nontonin orang main Beyond Two Souls, Tales of the Borderlands. Ada semacam kayak kebersamaan dalam cinematic experience dan gaming experience itu menyatu. Karena kalau misalnya kita perhatikan, ini kalau misalnya gue lihat dari beberapa behavior game itu muncul, contohnya Assassin's Creed atau
pokoknya game-game yang next gen, next console, gue merasa kayaknya tuh game itu mulai kayak merambah juga ke cinema. Maksud gue, cinematic experience-nya yang mau ditonjolkan di dalam game ini. Mungkin game ini sebenarnya cuman simple, lu cuman interaktif aja dari hal yang mungkin sebenarnya film digamifikasi. Ini loncat kalau misalnya di film kayak misalnya lu lihat fenomena Netflix-nya Bandersnatch, itu kan kayak gue mau bikin film tapi main game orangnya. Nah ini kebalik, kalau yang bikin game tuh gue mau bikin game tapi kalau misalnya orang main game gue kayak lagi nonton film gue kasih multiple ending, gue kasih cinematic angle, gue kasih story yang memang driven banget. Jadi mungkin menurut gue sekarang tuh makin abu-abu temboknya, baik game atau movie yang memang memberikan sebuah cinematic experience. Kayaknya cinematic experience zaman sekarang tuh bisa ditemukan di dua medium itu, nggak cuma di film doang. Gue merasa gue tuh bisa menikmati nonton 7 jam orang mainin Resident Evil 4. Gue tahan, bahkan berasa kurang nontonin 40 menit, 30 menit orang mainin Outlast 2, dan itu mainnya kayak wah takut-takutan, karena gue seneng melihat interaksi seperti itu. Di satu titik gue juga deliver ke dalam story-nya, tapi gue seneng juga melihat orang-orang ini takut, dan apalagi kalau misalnya gue udah menemukan puzzle-nya dan gue tungguin ini kapan ya orang ini bakal notice bahwa sebenarnya kuncinya ada di sini gitu. Next gue juga akan mencari kayaknya tuh sebuah cinematic experience yang menurut gue itu bisa dirasakan, itu balik lagi bukan hanya sekedar lu nonton film, tapi bagaimana lu imersi ke dalam medium story-nya. Entah itu mau dia mediumnya buku, mau mediumnya itu mungkin game. Dan kayaknya nih dengan seiring berkembangnya waktu, di mana teknologi itu semakin canggih, itu yang namanya diferensiasi itu makin abu-abu menurut gua. Tapi menurut kalian gimana nih? Lu bisa share pendapat kalian nih di sini tentang kalau misalnya cinematic experience itu bisa didapatkan juga selain di medium film. Dan gue juga ada ngobrolin film di podcast, itu lu bisa cek di Spotify, lu ketik aja Ngopi Ngobrolin Film, di situ udah ada puluhan episode, itu gua sama teman-teman gua ngebahas tentang film, bereaksi tentang film, pokoknya anything about movie. Oke, cukup untuk Cinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.